Hai teman-teman, kembali lagi dengan Geram di sini. Kali ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin dengan judul Pembalasan Arwah Gentayangan untuk Pemakan Daging Manusia. Cerita ini ditulis oleh Kak Ina Asmalik. Jadi buat kalian yang ingin membaca ceritanya secara langsung, kalian bisa kunjungi link dan profil yang sudah saya sertakan di deskripsi. So, langsung saja kita ke ceritanya. Riko segera mengeksekusi bagian tubuh Revan dengan segera. Riko bersyukur sekali karena saat Tiza pergi ke pasar, cuaca hujan deras yang membuat Tiza terlambat pulang. Riko menjadi punya waktu lebih banyak untuk menghabisi Revan. Tulang belulang Revan dengan pakaian yang ia kenakan dikubur di belakang rumah. Setelah berhasil ia kubur, Riko baru mengeksekusinya. Daging Revan dijadikan sup oleh Riko dan daging bakar dengan bumbu balado. Tiza suka sekali dengan bumbu balado dan sup daging. Aku rasa dia akan menyukai daging ini, ucap Riko sambil menyeruput kuah sup daging buatannya. Akhirnya, Riko bisa kembali menikmati daging manusia setelah sekian lama. Terakhir ia menikmati daging manusia saat bersama dengan Yosef. Yosef, dia membuatku sampai terbuang jauh ke sini. Suatu saat aku harus bisa membuatnya jadi santapanku. Gumam Riko dengan tatapan kosong seakan memiliki dendam pada Yosef. 3 jam berlalu, Tiza baru saja tiba di rumah. Karena banjir di beberapa tempat membuat Tiza harus memutar arah pulang dan memakan waktu cukup lama. Sayang, kenapa lama sekali? Revan sudah menunggu di meja makan dan aku sudah siap memasak karena membeli daging di penjual yang berkeliling tadi, ujar Riko sambil membuka pintu rumahnya saat melihat Tiza sudah pasang kuyup. Baguslah kalau kamu sudah masak, karena aku datang terlambat. Kalian pasti sudah lapar karena menunggu aku terlalu lama. Aku mandi dulu sebentar, dan baru kita makan malam bersama ya. Tiza yang segera beranjak ke kamar mandi tanpa menyadari ketidakhadiran Revan di ruang makan. Setelah Tiza sudah selesai mandi, ia segera pergi ke ruang makan untuk menemui Revan dan Riko. Ia merasa aneh karena hanya melihat Riko yang menunggunya di meja makan. Loh, Ki, kemana Revan? Kamu bilang Revan sudah bersamamu dan menungguku di meja makan? Tanya Tiza sambil menarik kursi meja makan dan kemudian duduk. Riko tak menjawab dan hanya tersenyum, membuka penutup saji dan memperlihatkan berbagai macam daging yang sudah diolah. Tiza menatap tajam makanan yang disajikan oleh Riko. Kenapa pikiranku kalau Revan? Batin Tiza. Dia pulang karena kamu lama sekali. Memangnya kamu tak bertemu dengannya di jalan? Dia khawatir padamu dan berniat menyusulmu. Padahal dia ingin sekali makan bersama kita di sini. Dia sudah menunggu cukup lama, tapi kekhawatiran dia kepadamu membuat dia pergi menyusul. Aku pikir kamu akan datang bersama Revan, tapi malah sendiri. Saut Riko yang menghentikan lamunan Tiza. Oh begitu, jadi Revan menyusulku. Aku hubungi dulu dia dan aku beritahu kalau aku sudah tiba dan aku akan menyuruhnya kembali ke sini, ucap Tiza yang mencoba menelpon Revan tapi tidak dapat dihubungi. Kenapa? Tanya Riko. Nomor ponsel Revan tak bisa dihubungi. Raut wajah Tiza berubah menjadi khawatir. Makanlah dulu. Aku rasa kamu pasti akan suka dengan masakanku. Aku mengolahnya bersama Revan tadi. Ia membantuku. Lepas itu, baru kita mencari Revan bersama. Riko menyuruh Tiza makan daging olahannya. Tiza menurut dan langsung mengambil nasi dan beberapa daging. Gigitan pertama membuat Tiza langsung merasa lain karena rasa daging yang ia makan rasanya tak seperti pada daging umumnya. Daging apa ini, Ki? Tanya Tiza. Kenapa? Enak ya? Riko balik bertanya. Rasanya gurih, tapi bukan seperti daging sapi dan kambing ya, jawab Tiza, tetapi ia terus menyantap lahap daging itu. Syukurlah kalau kamu suka. Makan saja sepuasmu. Sisa dagingnya masih ada aku simpan di lemari pendingin dan akan aku buatkan lagi untuk kamu, ucap Riko. Sementara itu tak ada jawaban Tiza, hanya terus memakan daging yang ia rasa sangat enak sekali. Kamu pintar masak dagingnya? Atau karena bantuan Revan masakanmu jadi seenak ini?
ucap Tiza sambil mengunyah daging kekasihnya sendiri. Pastinya dengan bantuan Revan, daging yang dimasak rasanya sangat enak sekali. Jawab Riko tersenyum. Sudah tengah malam, Tiza terus menghubungi nomor Revan yang tak kunjung mendapatkan jawaban. Tiza berjalan ke depan dan ke belakang karena gelisah menunggu kabar dari Revan. Tiza! Suara teriakan Revan terdengar jelas di telinganya. Tolong aku, Tiza! Suara itu semakin jelas dan suara itu adalah Revan. Revan? Kamu di mana? Tanya Tiza yang berjalan ke belakang rumah karena asal suaranya dari sana. Tiza, sini, tolong aku. Suara itu semakin jelas saat Tiza membuka pintu belakang rumahnya. Tiza melihat Revan seperti bayangan dengan banyak darah di sebuah halaman belakang rumah Tiza. Tiza melangkah maju memastikan apakah yang berdiri di sana adalah Revan. Namun, langkah Tiza terhenti saat ia menginjak sebuah tanah yang terasa seperti galian baru. Tanah halaman belakang rumah Tiza berumput dan sangat rapi. Tetapi kenapa rumput ini tampak rusak dan seperti baru saja digali seseorang? Sejak kapan adik kalian? Dan ini masih baru. Tanya Tiza pada diri sendiri. Sedang apa kamu? Tanya Riko yang membuat Tiza langsung terkejut dan mendelik perlahan ke arah Riko yang sudah menggenggam sebelah pisau yang sangat tajam di tangannya. Tiza menelan saliva karena ketakutan melihat Riko tampak menyeramkan dengan pisau di tangannya. Kamu mau apa? Tanya Tiza ketakutan. Kamu yang mau apa di halaman belakang tengah malam? Riko balik bertanya. Seperti ada yang memanggilku tadi, dan aku melihat ada kalian baru di sini. Jawab Tiza sambil melihat ke bawah tanah kalian baru yang dipijak olehnya. Aku hanya menanam beberapa biji buah di sana, supaya aku bisa memanennya sendiri nanti. Ucap Riko beralasan. Lantas, kenapa kau selalu saja membawa pisau kemana-mana? Tanya Tiza heran. Oh, ini untuk berjaga-jaga bila ada bahaya. Karena aku lelaki lemah, jadi aku harus berhati-hati. Jawab Riko sambil membalikkan tubuhnya. Kemudian hendak masuk ke dalam rumah. Masuklah, ini sudah tengah malam. Mungkin suara yang kau dengar itu adalah makhluk halus. Ucap Riko lagi. Sementara tanpa berkata apapun, Tiza mengikuti Riko masuk ke dalam rumah. Tiza masih penasaran dengan kalian yang ada di belakang rumah. Dan kenapa Tiza mendengar rintihan suara Revan begitu jelas di halaman belakang. Revan tidak pulang, terakhir dia berpamitan untuk menemuimu. Isi pesan dari Romi, teman kerjanya Revan yang tinggal serumah. Mata Tiza terjaga sepanjang malam. Tiza tak bisa tidur karena memikirkan keberadaan Revan, dan pikiran Tiza selalu tertuju dengan kalian yang ada di belakang rumahnya. Tiza masih mencoba untuk tetap tenang. Ia tak bisa mencari tahu sebab Riko juga masih terjaga dari tidurnya. Seakan mencurigai kalau Tiza akan mencari tahu mengenai kalian di belakang rumah. Riko duduk di kursi yang berhadapan dengan ranjang tempat tidur di mana Tiza sedang bersandar di sandaran ranjang sambil memainkan ponsel. Riko selalu saja membawa tongkat panjang karena terkadang kondisinya lemah dan ia membutuhkan tongkat untuk membantunya berdiri. Tiza sambil melihat sosial media agar menghilangkan rasa jenuhnya, agar ia merasa ngantuk dan tertidur. Sementara Tiza tampak terkejut saat baru saja melihat ada berita mengenai seorang kanibal yang kabur dan kini menjadi buronan. Ciri-cirinya persis seperti Riko yang mempunyai kelemahan fisik dan mental. Riko, tapi yang sedang bersamaku ini adalah Ricky. Batin Tiza dan melirik Riko diam-diam untuk memastikan Ricky bukanlah Riko. Apakah Ricky memakai rambut palsu dan tai lalat palsu untuk menutupi identitasnya? Kenapa ciri fisiknya bersama dengan Riko? Batin Tiza lagi dengan jantung berdebar karena ia takut mengetahui kebenaran jika Ricky adalah Riko, si kanibal yang melarikan diri. Kenapa kamu perhatikanku? Kenapa juga kamu belum tidur? Masih memikirkan kekasihmu? Tanya Riko yang sadar kalau Tiza memperhatikannya. Tiza menggelengkan kepalanya, segera menarik selimut untuk tidur.
meskipun matanya sulit terpejam. Ia mencoba memaksakan tidur. Semakin dipaksa, mata Tiza semakin terjaga. Tiza merasa dirinya dalam bahaya jika benar Rika adalah Riko yang sedang menyamar. Apa yang harus aku lakukan? Batin Tiza bertanya pada diri sendiri. Keesokan harinya, Tiza menyadari kalau hari sudah pagi. Tetapi ia melihat Riko sudah tidak ada di kamar. Dan Tiza segera mencari keberadaannya. Sementara itu, Tiza melihat Riko sedang merapikan buah-buahan di toko. Tiza segera mencuci muka dan melihat di dalam lemari pendingin. Begitu banyak daging yang disimpannya. Banyak sekali daging dibeli oleh Riko kemarin. Sampai lemari es tampak penuh. Gumam Tiza kemudian. Tiza menjadi teringat kalau semalam ia memakan daging dengan lahap dan rasanya berbeda dengan daging biasanya. Saat Tiza bertanya, hanya saja Riko tak menjawab daging apa yang sudah dimasaknya. Tiza langsung merasa mual karena membayangkan seseorang yang kabur karena kanibal. Apa jangan-jangan? Batin Tiza terus saja dihantui pertanyaan bahwa Ricky adalah seorang kanibal yang melarikan diri. Kau kenapa? Tanya Riko yang membuat Tiza terkejut. Mungkin aku masuk angin karena kemarin kehujanan. Bisakah kamu belikan aku obat di apotik? Pinta Tiza. Baiklah, jawab Riko tanpa menolak dan segera pergi ke apotik. Setelah Tiza memastikan kalau Riko sudah pergi, ia segera pergi ke halaman belakang untuk memastikan apa yang sudah Riko tanam. Tiza dengan segera menggali galian tanah tersebut. Sebuah cangkul mengadu dengan benda yang begitu keras di dalam tanah. Tiza segera mengorek galian tersebut dan betapa terkejutnya saat Tiza menemukan tulang tengkorak sebuah tangan. Tiza teriak dan terus saja berusaha mencari tahu dan menggali lebih dalam. Beberapa helai kain ditemukan oleh Tiza, dan itu adalah pakaian yang dipakai oleh Revan kemarin. Tidak mungkin, tidak. Teriak Tiza dan tangisnya pun pecah sambil terus menggali. Nafas Tiza semakin terasa sesak saat berhasil menemukan kepala Revan yang sudah terpisah dengan tubuhnya. Jahanam kau Ricky. Kau ternyata kanibal, ucap Tiza. Kalau iya kenapa? Suara Riko membuat Tiza terkejut. Tiza menoleh ke belakang dan melihat Riko sudah tersenyum sinis kepadanya sambil menggenggam sebilah pisau tajam di tangannya. Kenapa kau lakukan itu? Tanya Tiza sambil menangis. Tidak ada yang patut bahagia di dunia ini untuk seorang pengkhianat, Tiza, ucap Riko dengan santai. Tapi ini keterlaluan, Ricky, bentak Tiza. Kenapa? Kau mau melaporkan kejadian ini? Saya sudah mengunci semua pintu dan kau takkan pernah bisa lari kemana-mana, ucap Riko penuh amarah yang tersimpan di dadanya karena istrinya telah berhubungan dengan pria lain. Riko berjalan mendekati Tiza dengan tatapan tajam, seakan ingin cepat-cepat menghabisi nyawa Tiza, istrinya itu. Tidak, kenapa kau lakukan ini kepadaku? Apa salahku? Teriak Tiza. Kau masih bertanya apa salahmu? Setelah kau mengkhianatiku, masih baik aku kasih kau kesempatan hidup, tapi kau malah mencari tahu semuanya. Lebih baik kau aku habisi sekalian, dengus Riko penuh murka. Tiza berusaha melarikan diri. Ia mundur dan berangkat, kemudian memukul kaki Riko dengan cangkul yang sedang digenggamnya, sehingga Riko terjatuh. Sialan kau Tiza, kau takkan pernah bisa lari dariku, teriak Riko dan berusaha untuk bangun. Tiza melarikan diri dan mencoba membuka gembok-gembok rumahnya. Tiza menggedor seluruh pintu, berharap ada yang mendengarnya dari luar. Tolong aku, ada yang berusaha membunuhku, teriak Tiza sambil menggedor pintu rolling door-nya. Percuma kau berteriak Tiza, pakai Riko sambil berjalan pincang menghampiri Tiza istrinya. Pisau yang begitu tajam terus saja digenggamnya. Riko, berhentilah. Aku berjanji tidak akan pernah memberitahu kejadian ini. Aku mohon, rengek Tiza meminta belas kasihan. Tidak, kau tak akan pernah bisa dipercaya karena kau telah mengkhianatiku. Riko terus menghampiri Tiza. Tiza berusaha mencari jalan keluar lainnya. Ia menaiki tangga lantai 2 rumahnya.
Meskipun bangunan di lantai 2 belum rampung, Tiza berusaha mencari jalan keluar dan menghancurkan pintu yang masih terbuat dari triplex. Suara langkah kaki Riko terdengar menaiki anak tangga. Dengan tubuh gemetar, Riko terus berusaha menaiki anak tangga untuk menghabisi nyawa istrinya itu. Tiza menendang-nendang pintu triplex tersebut hingga hancur. Sementara saat berhasil keluar, Tiza begitu ketakutan kalau harus melompat dari sebuah rooftop yang begitu tinggi tanpa penghalang pagar, sebab pagarnya belum selesai dibuat. Nafas Tiza tersengal dan ketakutan saat melihat Riko sudah berhasil berada di lantai 2. "Kau takkan bisa lari, Tiza. Kau melompat pun kau akan mati. Begitu juga di tanganku kau akan mati," dengus Riko pada istrinya. Tiza terus melangkah mundur. Satu langkah lagi kaki Tiza melangkah mundur, sudah dipastikan Tiza akan terjatuh dari lantai 2 yang cukup tinggi. Di bawah lantai 2 tersebut langsung terhubung ke jalan raya yang banyak kendaraan berlalu lalang. Sementara itu, Riko pun semakin mendekat sambil menggenggam sebilah pisau yang sangat tajam untuk menghujam tubuh istrinya. "Kau sudah tidak akan bisa lari kemana-mana lagi, Tiza." Tawa Riko bergema seakan merasa puas, menang dan senang. Tiza mencari cara untuk menghentikan Riko. Tiza mengambil sebuah palok kayu yang panjang untuk memukul Riko. "Kalau kau mendekat, aku akan pukul kepalamu," ancam Tiza sambil menggenggam palok kayunya. "Jangan anggap aku lemah, Tiza. Aku juga punya kekuatan dan tak selalu kondisiku lemah seperti yang kau bayangkan," ucap Riko dan semakin mendekat. Tiza semakin ketakutan sebab ancamannya takkan berarti bagi Riko. Antara dua pilihan, Riko yang akan berhasil ia pukul atau Riko yang berhasil membunuhnya. Sementara itu, Tiza melihat jalan keluar lain, yaitu turun melalui atap rumah tetangga. Atap itu terlihat sedikit berjarak dari sebelah rumah Tiza. Jika Tiza berusaha melompat, mungkin Tiza akan selamat daripada Tiza harus melompat ke bawah jalan raya. Tiza melemparkan balok kayu dan membuat Riko menepis dan sedikit menjauh darinya. Tiza segera melompat sebisa mungkin ke atap tetangga di sebelah rumahnya. Kaki Tiza sedikit meleset dan ia hanya bergelantung pada atap rumah tetangganya. Tangannya berpegangan kuat berharap ia tak jatuh ke bawah. "Tolong!" teriak Tiza dan membuat beberapa orang yang berlalu lalang di jalan berhenti dan berusaha menolong Tiza untuk turun ke bawah. Melihat Tiza yang begitu nekat dan kemudian Tiza menunjuk bahwa di rumahnya ada seseorang kanibal yang bersembunyi, Riko langsung turun dari lantai 2 dan berusaha melarikan diri lewat pintu belakang rumah Tiza. "Sialan!" teriak Riko sambil melarikan diri yang entah dia harus pergi kemana lagi untuk bersembunyi. Sepertinya di desa tempat kini Riko tinggal pun sudah tidak aman lagi, karena Tiza sudah mengetahui bahwa dirinya adalah Riko, buronan kanibal. Di lain tempat, Yosep kemudian berpamitan kepada keluarganya. Di perjalanan menuju sekolah, setelah Yosep turun dari bus dan menuju lorong sekolahnya, Yosep melihat seorang kakek tua sedang duduk di sebuah halte bus. Yosep mengabaikan sang kakek dan terus berjalan menuju sekolahnya yang jaraknya dari halte bus sekitar 50 meter. Yosep merasa dirinya sedang diikuti oleh seorang kakek tua yang ia lihat di halte bus tadi. Kakek tua itu berjalan di belakang. Yosep berjalan dengan segera untuk menuju sekolah karena merasa aneh dengan kakek tua itu. "Aneh, baru kali ini aku melihat kakek itu ada di sekitar sekolah. Apakah dia orang yang nyasar?" gumam Yosep sambil terus mempercepat langkahnya. Kakek tua itu adalah Riko yang sedang menyamar. Dia menggunakan jenggot palsu yang panjang dan berwarna putih. Riko juga menggunakan rambut palsu lainnya, membuat kerutan-kerutan di wajahnya agar tidak akan ada orang yang dapat mengenalnya. Begitu terkejut saat Yosep bertemu dengan sang kakek yang tadi pagi ia jumpai di sebuah halte. Yosep merasa heran kenapa sang kakek itu seakan menjadi penghuni halte bus sekolah. "Kau mau membeli minuman, nak?" tanya sang kakek alias Riko menawarkan. "Tidak, saya tidak haus, kek," tolak Yosep. "Saya hanya menjual beberapa minuman untuk bisa mendapatkan ongkos pulang ke Bunaan,"
tutur sang kakek. Oh, butuh ongkos ya? Kalau begitu, saya akan memberikan ongkos untuk kakek pulang. Yosef mengeluarkan sejumlah uang untuk ongkos sang kakek. Tidak perlu, saya hanya ingin menjual minuman ini, tolak Riko yang menyamar menjadi kakek tua. Yosef merasakan keanehan. Ia tak menghiraukan sang kakek lagi karena kebetulan bus yang ia tumpangi sudah datang. Yosef naik ke dalam bus tanpa membeli minuman yang Riko jual. Sial, sulit sekali menjebak anak itu, rutuk Riko. Setelah Yosef berlalu pergi, ada seorang anak muda yang juga menunggu sebuah bus. Usianya sekitar 12 tahunan. Riko sangat tergiur melihat sang anak itu karena tampak berisi. Riko dapat membayangkan betapa kenyang perutnya bila terisi oleh daging anak itu. Riko mencoba merayu sang anak agar mau menerima minuman dari Riko. Maaf, Yoel dilarang untuk terima minuman dari seseorang, tolak anak itu dengan halus. Apakah kamu melihat kakek seperti orang jahat? Aku hanya kakek tua yang sudah tak berdaya. Melihat kamu kelelahan karena terik matahari ini begitu sangat menyengat. Barangkali sebotol minuman ini mampu melepaskan dahagamu, ujar Riko yang merayu Yoel. Yoel melihat Riko yang terlihat seperti kakek-kakek tua renta, akhirnya luluh untuk menerima satu botol minuman oleh Riko. Yoel segera meneguk minuman itu dan kemudian jatuh pingsan di pangkuan Riko. Riko tersenyum lebar kalau rencananya berhasil. Riko segera memberhentikan sebuah bus dan membawa Yoel di pangkuannya. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 1 jam, Riko meminta diberhentikan di sebuah perkebunan menuju hutan bersama dengan Yoel yang masih tak sadarkan diri. Sementara itu, dengan kondisi tubuh Riko yang lemah, ia berusaha kuat untuk membopong Yoel yang sudah menjadi targetnya. Rencana ini tak boleh gagal dan harus berhasil karena dirinya merasa sudah sangat kelaparan. Kondisi tubuh Riko yang sangat lemah, namun begitu sudah masuk pertengahan hutan, ia tampak kelelahan dan terjatuh, hingga Yoel yang ia gendong pun ikut terjatuh. Aduh, Yoel meringis kesakitan dan akhirnya sadarkan diri. Begitu terkejut dia saat matanya terbuka, ia sudah berada di dalam sebuah hutan. Di mana ini? Tanya Yoel kebingungan dan melihat Riko sedang berusaha berdiri dan meringis kesakitan. Kakek, apa yang terjadi? Tanya Yoel dengan polosnya. Kamu berusaha diculik oleh seorang penculik, dan saya yang sudah menyelamatkan kamu. Kini penculik itu sudah berhasil pergi, jawab Riko berbohong. Aku hampir diculik. Jadi bagaimana kita mencari jalan keluar dari sini? Tanya Yoel kemudian. Ikuti aku ke sana. Aku masih ingat jalan keluar dari hutan ini, jawab Riko yang justru malah ingin menyesatkan Yoel lebih jauh agar ia tak mampu melarikan diri dan lihat orang lain. Setelah lebih setengah jam berjalan menelusuri hutan, Yoel merasa aneh dengan Riko yang mengarahkan jalan pulang. Yoel ingat terakhir ia tak sadarkan diri karena habis minum minuman yang diberikan oleh kakek tua, yaitu Riko. Bagaimana jika ini hanya akal-akalan Riko untuk membunuh Yoel dan masuk ke dalam hutan lebih dalam? Setelah Yoel sadar kalau ini bukanlah arah pulang, Yoel mencoba mencari jalan keluar sendiri dan diam-diam melarikan diri. Mau kemana kamu? Teriak Riko yang menyadari kalau Yoel sudah berlari meninggalkannya. Dengan nafas terengah-engah, Yoel tak berhenti berlari karena kakek tua yang ia lihat itu terus saja mengejarnya. Rintih Yoel saat ia tak sengaja tersandung sebuah kayu besar. Yoel berusaha untuk terus bangkit meskipun terasa perih di kakinya karena kakinya terluka. Mau kemana kau anak kecil? Teriak Riko yang membuat Yoel ketakutan sebab ia melihat Riko sedang memegang sebuah celurit. Yoel terus berlari meskipun tergelincir berkali-kali. Ia terus bangkit daripada nyawanya berada dalam bahaya. Ia tak tahu berlari ke arah jalan keluar ataupun semakin masuk ke dalam hutan. Yang penting Yoel bisa melarikan diri dari Riko. Nafas Yoel tersengal-sengal dan tenggorokannya sangat kering.
Tubuhnya lemas dan begitu banyak luka di tubuhnya yang membuatnya merasakan perih serta kesakitan. Dari penglihatannya, Yoel sudah tak melihat Rico mengejarnya. Mungkin saja Rico sudah putus asa mengejar karena kondisi fisiknya memang sangat lemah. Yoel segera bangkit dan berjalan pelan-pelan sambil mencari jalan keluar. Hari semakin gelap sampai Yoel kehilangan cahaya untuk mencari arah jalan pulang. Yoel ingat kalau ia mempunyai kotak pensil yang ada senter kecil. Meskipun tidak begitu terang, setidaknya Yoel ada penerangan sedikit untuk mencari jalan keluar. Terdengar sesuatu yang bergerak. Yoel takut jika suara itu adalah Rico yang coba mendekati dirinya. Yoel mencari ke sana kemari, di mana suara itu berasal. Yoel harus tetap waspada, takut bila Rico tiba-tiba muncul di hadapannya. Ibu, tolong aku!" teriak Yoel saat Rico tiba-tiba muncul di hadapannya dan berhasil memotong pergelangan tangan kirinya hingga putus. Terdengar renyah saat Rico memakan jari jemari Yoel yang sudah terlepas dari tangannya. Yoel langsung muntah melihat Rico memakan jari-jarinya di hadapannya dengan jelas. "Sudah kubilang jangan coba melarikan diri," pekik Rico dan coba mengambil celuri tajamnya kembali. "Iya," teriak Yoel. Yoel berhasil menendang Rico sampai Rico tergelincir ke sebuah jurang kecil. Yoel menyoroti diri Rico yang sudah masuk ke dalam jurang yang tidak terlalu dalam. Mulut Rico penuh dengan darah tangan Yoel. "Sialan memang kau," dengus Rico. Yoel terus melarikan diri meskipun ia masih merasakan kesakitan setelah kehilangan satu pergelangan tangannya. Tak lama, Yoel terus berlari. Yoel melihat cahaya yang begitu gemerlap dari arah timur. Berarti di sana ada jalan keluar dan di sebelah timur sana adalah sebuah kota. Yoel terus berlari mencari jalan keluar dan akhirnya berhasil. Telah sampai di pinggir jalan, melihat keramaian di jalan, Yoel merasa lega dan tak sadarkan diri. Sampai Yoel ditemukan oleh seorang warga dan dilarikan ke sebuah rumah sakit. Berita ditemukannya seorang anak kecil yang kehilangan tangannya, konon karena ulah perbuatan kanibal yang menyamar menjadi kakek tua yang ada di hadal rebus dekat sekolahmu, Yosep. "Apa kamu tidak melihat kalau ciri-cirinya adalah Rico?" tanya Bella. "Penyamaran yang sangat sempurna. Aku saja hampir menjadi targetnya. Dia memanfaatkan kondisinya yang lemah untuk menyamar sebagai kakek tua. Syukurlah anak itu selamat. Padahal usianya masih sangat muda. Ia mampu melawan Rico," saud Yosep. "Para penyidik dari kepolisian juga bahkan menggunakan anjing pelacak untuk mencari keberadaan Rico di hutan sana. Anak itu mengatakan Rico sudah terjebak di sebuah jurang, meskipun tidak dalam," timpal Pak Willy. "Semoga Rico segera ditemukan dan tidak memakan banyak korban lagi." "Rico tidak bisa dibiarkan dan hanya dihukum di dalam penjara saja. Dia pasti akan memanfaatkan kelemahan mentalnya untuk membuatnya hanya dievakuasi ke sebuah rumah sakit jiwa. Dia harus mati agar setimpal dengan perbuatannya," rutuk Yosep. "Bagaimana kalau kita ikut mencari keberadaan Rico?" usul Bella. Pak Willy dan Yosep bersamaan menatap Bella dengan wajah serius. Mereka setuju kalau harus mencari Rico di luar bantuan para penyelidik. "Kalian serius ingin pergi menyelidiki Rico?" tanya Ibu Lena yang khawatir kalau suami dan anak-anaknya akan mencari keberadaan Rico. "Doakan kami, Ibu. Semoga kami bisa menangkap Rico agar ia tak lagi menambah korban kanibalnya," jawab Yosep yang memeluk sang ibu. Bella juga memeluk Ibu Lena dan Ibu Lena mengecup kening kedua anaknya. "Kami pasti baik-baik saja berkat doamu," ucap Pak Willy mengecup kening Ibu Lena. Setelah semua persiapan sudah selesai, Pak Willy, Bella dan Yosep siap untuk mencari Rico ke sebuah hutan. Di lain tempat, mata Rico terbuka karena dibangunkan oleh rintikan hujan yang membasahi tubuhnya. Rico tak sadarkan diri setelah beberapa jam karena ia kelelahan mengejar Yoel dan tak berhasil ia dapatkan. "Harusnya kau habisi saja anak itu sebelum ia menyadarinya,"
ujar Riko yang menyesali kalau Riko seharusnya menghabisi Yoel dengan segera. Riko segera bangun dari rerumputan yang sudah mulai basah. Jalan semakin terasa sangat licin agar Riko bisa menaiki sebuah tanah tinggi karena Riko berada di sebuah jurang kecil. Dengan celuritnya, ia bisa membuat tumpuan untuk menancapkan celurit di sebuah pohon sehingga Riko berhasil naik ke permukaan. Riko. Terdengar samar suara yang sangat Riko kenal, yaitu ibunya. Riko. Suara itu terdengar lagi. Riko pun sampai menutup telinga karena tak ingin mendengar suara ibunya lagi. Riko terus berjalan mencari jalan keluar di derasnya hujan, sehingga penglihatan Riko jadi tidak jelas, ditambah ia tak punya alat untuk menerangi dirinya. Riko sampai berbentur sebuah batang pohon dan mencoba meraba sebuah pohon yang ia tabrak. Kenapa pohon ini berlendir? Batin Riko bertanya-tanya, dan Riko terus meraba sebuah pohon yang berada di depannya. Pohon yang Riko raba terasa seperti wajah manusia yang dilumuri dengan darah. Namun, saat Riko membuka matanya, perlahan ia dikejutkan dengan penampakan wajah sang ibu yang sudah membusuk. Teriak Riko sampai Riko terjatuh tersungkur ke tanah. Wajah sang ibu itu terus memperhatikan Riko. Wajah yang penuh dengan darah dan badan yang tergantung di atas pohon dengan tali yang mengikat lehernya. Tidak, ibu, ampuni saya. Saya tidak bermaksud memakan ibu dan membiarkan ibu tetap dianggap hidup oleh orang lain, karena aku tidak ingin berita bunuh diri ibu terdengar oleh orang di luar sana. Maafkan Riko, Bu. Rengek Riko memohon ampunan pada Ibu Salwa yang ia lihat sedang bergantung di sebuah pohon besar. Ibu Salwa menjatuhkan dirinya dengan kepala yang masih terikat di sebuah tali. Hanya tubuhnya yang terjatuh membuat Riko ketakutan dan menjauh. Namun, tubuh tanpa kepala itu terus mendekati Riko dan meraih kaki Riko dan menyeret Riko mendekat pada sosok yang menyerupai ibunya. Riko melihat jelas bagaimana ibunya memotong sebelah tangannya sendiri menjadi beberapa bagian dan mengambil potongan daging tersebut untuk memaksa Riko memakannya. Tidak, ibu, teriak Riko ketakutan menolak daging yang diberikan oleh hantu yang menyerupai Ibu Salwa. Riko terus dipaksa memakan sebuah potongan daging tersebut dan Riko harus mengunyahnya sampai habis. Riko sampai menangis dan muntah karena dagingnya terasa sangat busuk. Ibu, maafkan aku, Ibu. Ringis Riko menyesali perbuatannya karena sudah memakan ibunya sendiri. Setelah merasa dihukum oleh sang ibu karena terus dihantui, Riko jatuh pingsan. Terik matahari menembus sela-sela daun pepohonan di hutan membuat Riko sadarkan diri kalau hari sudah berganti. Pakaian yang basah hingga kering di tubuhnya. Riko segera bangun dan mencoba mencari jalan keluar. Terdengar suara langkah kaki dan Riko memasang telinganya dengan penuh kewaspadaan untuk memastikan siapa yang datang. Suara anjing pelacak terdengar seperti memberi pertanda pada para penyelidik kalau ada tanda-tanda keberadaan Riko. Namun, Riko terus bersembunyi dan berhati-hati agar keberadaannya tidak diketahui. Sialan, kenapa ada para penyelidik dan anjing pelacak di sini? Mereka mencariku, pasti karena anak kecil itu. Rutuk Riko yang mencari cara agar tidak bisa ditemukan oleh para penyelidik. Riko melangkah perlahan karena anjing pelacak dan para penyelidik itu berpencar mencari keberadaannya. Riko semakin kesulitan untuk bergerak dan mencari jalan keluar. Ia mencari cara bagaimana untuk mengalihkan perhatian mereka. Sementara itu, Riko melihat sebuah batu besar dan ia memiliki akal untuk mengalihkan perhatian para penyelidik. Riko segera melempar batu besar ke arah timur. Para penyelidik menoleh ke arah di mana ada suara seperti orang terjatuh. Mereka langsung menyelidiki di mana suara itu berasal. Anjing pelacak juga segera berlari mencari petunjuk di sekitar sana. Hingga akhirnya, Riko bisa bergerak untuk melarikan diri secara perlahan. Aku harus hati-hati. Kalau tidak,
Aku akan ditangkap di sini, geluh Riko sambil berjalan mencari jalan keluar. Riko terus berjalan sampai jauh dan tidak juga menemukan jalan keluarnya. Kini justru semakin masuk ke dalam hutan. Perut Riko terasa perih karena lapar. Ia tak bisa memangsa Yoel dan hanya mendapatkan bagian telapak tangannya saja. Riko mencari buah-buahan yang bisa ia makan untuk bertahan hidup di dalam hutan. Riko memakan buah-buahan yang ada di dalam hutan, tetapi memuntahkannya. Sebab Riko hanya terpaksa memakan buah karena ia sudah terlalu sangat menyukai daging manusia. Sementara Riko berhasil menemukan buah beracun. Buah itu yang nantikan akan ia berikan kepada seekor anjing agar anjing pelacak itu bisa mati. Dengan begitu ia dapat dengan mudah untuk membunuh para penyelidik yang sedang mencarinya. Riko menyiapkan buah beracun untuk dijadikan umpan menjebak seekor anjing pelacak itu agar ia dapat melarikan diri. Setelah Riko berhasil membuat umpan, ia perlahan mendekati di mana seekor anjing yang masih terus menyelidiki keberadaannya. Lemparan Riko tepat di dekat seekor anjing pelacak. Anjing itu mendengus aroma buah yang tercium bau darah karena ia sengaja membaluri buah itu dengan darah agar anjing pelacak itu memakannya. Perkiraan Riko tepat sekali. Anjing pelacak itu langsung memakan buah beracun yang dilemparkan olehnya. Selang beberapa saat, anjing pelacak itu mengalami kejang-kejang dan mati seketika itu juga. Bagus, gumam Riko yang memperhatikan para penyelidik itu sedang mencoba mengubur anjing pelacak yang mati. Kita lanjutkan saja besok, karena hari ini sudah hampir malam. Untuk berjaga-jaga, kita jadi mangsa kanibal itu saat malam hari. Ada baiknya kita teruskan pencariannya besok saja. Ucap kepala penyelidik itu membubarkan penyelidikan mereka. Para penyelidik memberi pertanda di sebuah jalan agar mengetahui arah jalan pulang. Riko memperhatikan setiap tanda yang dibuat oleh penyelidik agar Riko juga bisa keluar dari jalan hutan tersebut. Sementara itu, Riko menunggu para penyelidik pulang. Barulah ia akan mengikuti jejak para penyelidik untuk pulang. Perut Riko terasa sangat sakit karena sudah beberapa hari ini Riko tidak makan, terutama makan daging manusia, sebab aksinya selalu saja gagal. Riko berjalan perlahan mencari tanda di mana para penyelidik membuat tanda atau sebuah kode untuk arah jalan pulang. Riko dikejutkan dengan suara langkah kaki orang berjalan. Apakah masih ada penyelidik yang diam-diam tinggal di sebuah hutan? Batin Riko bertanya sambil menoleh ke segala arah, mencari tahu di mana suara itu berasal. Sementara hari semakin gelap, Riko melihat ada bayangan seseorang dari kejauhan, tetapi tidak menampakkan wajahnya. Pakaiannya banyak robek dan kotor seperti seseorang yang sudah terjebak lama di sebuah hutan. Apakah dia orang tersesat juga? Tanya Riko dan terus menunduk berjalan bersembunyi di sebuah rerumputan yang rimbun. Saat Riko sudah mendekati di mana orang yang Riko lihat tengah berdiri, tiba-tiba saja orang itu menghilang, tak tahu kemana. Riko pun tidak mendengar suara langkah kakinya berjalan pergi. Kemana orang itu? Tanya Riko sambil mencari ke arah kanan dan kiri. Riko kembali berdiri dan membalikkan tubuhnya untuk kembali mencari tanda jalan pulang. Tiba-tiba saja Riko dikejutkan sosok makhluk menyeramkan saat dia membalikkan tubuhnya. Sosok itu tampak jelas seperti Revan yang sudah ia bunuh. Hanya saja kepala itu Revan jinjing dengan tangannya sambil berjalan mendekati Riko. Mau apa kau? Kau sudah mati. Menjauhlah, teriak Riko sambil mengeluarkan celuritnya tajam. Sosok yang menyerupai Revan itu hanya terus berjalan mendekati Riko yang perlahan beringsut mundur ketakutan. Sosok laki-laki tanpa kepala dengan kepala yang dijinjingnya membuat Riko ketakutan dan berlari. Hantu yang menyerupai Revan itu melepaskan kepalanya dari genggaman tangannya. Kepala itu terbang melayang mengejar Riko yang tengah berlari. Teriak Riko ketakutan saat ia melihat sosok kepala buntung sedang mengejarnya, bahkan melampauinya dan berhenti di hadapan wajah Riko. Kepala yang terlepas dari tubuh Revan itu mengeluarkan banyak darah dan bau yang begitu sangat busuk.
lidah kepala buntung itu menjulur keluar dan tiba-tiba terlepas dengan sendirinya. Kemudian melayang menghampiri Rico. Teriak Rico, dan lidah yang terlepas itu memasuki mulut Rico dengan sendirinya. Rico berusaha memuntahkan sebuah lidah yang ia telan, tetapi tak berhasil. Hantu kepala buntung itu terus memperhatikan Rico yang coba mengeluarkan lidah yang tertelan masuk ke dalam mulutnya. Wajah Rico memerah hingga mengeluarkan banyak keringat dan air mata karena berusaha mengeluarkannya, tetapi tak berhasil. Berhenti kau, Revan. Bajingan kau. Kau tak patut menghantuiku karena ini adalah balasan pengkhianatanmu, bekik Rico. Rico tak merasa bersalah dengan perbuatannya. Ia menganggap semua itu patut Revan terima karena berhasil merebut Tiza darinya. Hantu kepala buntung itu kembali menjulurkan lidahnya yang tiba-tiba muncul kembali dan menjulur begitu sangat panjang sampai berhasil melilit leher Rico. Lepaskan, Revan. Rico kesulitan berbicara karena lilitan lidah di leher membuatnya sulit bicara dan kehabisan nafas. Tubuh Rico dihempaskan ke udara dengan leher yang masih terlilit dengan lidah kepala buntung itu. Lepas! Teriak Rico. Rico melayangkan celuritnya dan memotong lidah yang sedikit melilit lehernya itu. Lidah kepala buntung itu berhasil Rico penggal dan ia pun terjatuh ke bawah. Tubuh Rico terasa remuk karena jatuh dari ketinggian sekitar 4 meter. Rico meringis kesakitan, namun ia harus terus bangkit dan melarikan diri. Rico berjalan dengan kaki yang pincang dan banyak luka di tubuhnya. Setelah itu, Rico dikejutkan dengan tubuh Revan tanpa kepala yang menghadangnya. Bingkir kau bajingan, teriak Rico yang terus menyayat tubuh tanpa kepala itu dengan celuritnya. Tubuh tanpa kepala itu hanya terdiam saat Rico terus menyayatnya sampai tubuh itu terkapar kejang-kejang karena kesakitan. Sudah jadi hantu saja kau masih mau menyerang. Kau takkan bisa melawanku, dengus Rico yang merasa berhasil mengalahkan Revan. Rico terus berjalan dengan nafas terengah dan dada yang begitu sesak. Tiba-tiba kedua kaki Rico diraih oleh tangan hantu tanpa kepala itu. Tangan itu menjadi panjang sehingga berhasil meraih kaki Rico sampai Rico terjatuh tertelungkup. Rico terseret jauh mendekati hantu tanpa kepala itu. Tidak, lepaskan aku, teriak Rico. Rico langsung dililit dengan lidah kepala buntung itu. Hantu tanpa kepala itu langsung merebut dan melayangkan celurit ke arah Rico. Akan ku penggal kepalamu sesuai apa yang kau lakukan kepadaku, Rico. Suara sangar itu terdengar dan Rico melihat sebuah celurit itu dilayangkan mengarah ke kepalanya. Tidak, teriak Rico. Rico tersentak kaget terbangun dari sebuah mimpi buruk kalau ia dihantui oleh Revan. Peluh tampak membasahi tubuhnya yang ternyata Rico ketiduran di hutan. Rico tak tahu persis sudah pukul berapa saat ini karena arlojinya sudah tidak berfungsi. Namun, hari masih gelap dan tak ada cahaya sama sekali membuat Rico sulit menemukan jalan pulang yang sudah dibuat tanda oleh penyelidik. Suara jangkrik, kicauan burung hantu membuat suasana semakin mencekam. Tengkuk leher Rico merasa sangat merinding ketakutan. Rico takut kalau mimpinya akan menjadi kenyataan. Bagaimana jika Revan dan ibunya terus menghantuinya sebelum ia menemukan jalan keluar? Rico merasakan sesak nafas yang teramat sangat sesak karena ia sama sekali tidak mengisi perutnya. Rico juga sama sekali tidak pernah meminum air selama berada di hutan. Ia hanya mencari embun-embun di daunan yang basah dan mengecap sedikit air yang ada di daunnya. Sialan, kenapa nasibku jadi seperti ini? Jerit Rico yang masih saja bersandar di sebuah pohon besar. Rico tak ingin menyerah. Ia harus mampu melarikan diri sebelum pagi karena para penyelidik itu pasti akan datang. Kembali esok harinya dan mungkin membawa anjing pelacak yang lainnya. Setelah itu, Rico berjalan dengan meraba-raba sebuah pepohonan dan sesekali ia jatuh tersungkur karena kakinya tersandung dahan kayu yang patah dan masuk ke dalam lubang yang sedikit dalam
sehingga berkali-kali terjatuh hingga tubuhnya mengalami luka-luka. Sementara Rico tak menyerah dan terus mencari jalan keluar. Ia tak ingin mati di dalam hutan atau terperangkap oleh para penyelidik yang akan memasukkannya ke dalam penjara. Suara langkah kaki itu terdengar dan beberapa senter atau lampu petromax yang menyorot. Rico langsung tiarap agar tidak diketahui oleh orang yang sedang berada di dalam hutan. Siapa lagi yang datang mencari tengah malam begini? Batin Rico sambil merebahkan tubuhnya. Hati-hati Yosef, ucap Bella yang mencari jalan agar mampu melewati hutan. Mendengar suara Bella menyebut nama Yosef, Rico tahu kalau keluarga Yosef sedang mencarinya. Kurang ajar, mereka berusaha mencariku untuk menangkapku, bukan untuk menyelamatkanku, batin Rico. Rico mengintip mereka dari semak belukar karena keluarga Yosef membawa sebuah senter. Rico bisa melihat mereka dengan jelas sedang mencari keberadaannya. Yosef berada di depan, Bella di tengah, dan Pak Willy berjalan di belakang mengawasi anak-anak mereka. Aku yakin Rico berusaha mencari jalan keluar saat malam hari dan para penyelidik berhenti melakukan pencarian. Makanya aku ingin kita patroli malam hari, ungkap Bella. Tapi tampak menyeramkan. Bagaimana kalau Rico menyerang kita di sini? Tanya Yosef yang tampak trauma dengan Rico. Dia takkan berani menyerang kita, Yosef. Kita bertiga dan dia sendiri. Kondisi tubuhnya pasti semakin lemah karena sudah beberapa hari berada di dalam hutan, sahut Bella kemudian. Jangan terlalu berisik. Bagaimana jika Rico tahu kalau kita berada di sini? Ujar Pak Willy. Suara gas dari perut Yosef terdengar membuat Bella dan Pak Willy menutup hidung mereka. Aku mau buang air besar. Yosef meringis menahan perutnya yang sakit. Ia tak bisa lagi menahan rasa mulesnya. Cepat pergi dan jangan terlalu jauh. Kita menunggu di sini, ucap Pak Willy. Tanpa kata, Yosef segera menepi mencari tempat untuk membuang hajatnya. Sementara Bella dan Pak Willy beristirahat menyandarkan tubuh mereka di sebuah sebatang pohon. Rico yang mengetahui kalau Yosef sedang berpencar karena ingin buang air besar. Rico berjalan dengan hati-hati untuk menghampiri Yosef. Di tangannya sudah ada celurit yang ia genggam untuk mencelakai Yosef. Sementara kali ini, Rico merasa tak boleh gagal dan harus berhasil. Meskipun Yosef masih dibilang keluarganya sendiri, tak ada istilah keluarga baginya karena ibunya sendiri saja dimakan olehnya. Yosef tak menyadari kalau Rico sudah mendekat karena masih terlalu fokus untuk buang air besar. Setelah selesai, Rico segera mencuci kotoran yang menempel di tubuhnya dengan air yang sudah ia sediakan. Yosef pun segera mengenakan celananya dan bergegas untuk pergi menghampiri Bella dan Pak Willy kembali. Teriak Yosef saat kakinya ada yang menarik sampai Yosef terseret masuk ke dalam hutan. Pak Willy dan Bella segera bangun dari peristirahatannya mendengar Yosef berteriak. Pak Willy segera berlari menghampiri tempat di mana Yosef buang air besar. Yosef sudah tak ada di tempat dan membuat Bella dan Pak Willy menjadi panik. Rico ada di sekitar sini dan sudah membawa Yosef, ujar Pak Willy. Bagaimana jika Yosef dalam bahaya? Tanya Bella panik. Bella melihat senter yang dipegang oleh Yosef nampak bergerak-gerak masuk ke dalam hutan. Pak Willy dan Bella segera berlari menghampiri di mana cahaya senter itu berada. Saya takkan membiarkan kau mencelakai Yosef, Rico, pakik Pak Willy yang terus mengejar Rico dan Yosef. Lepas Rico, lepas, teriak Yosef yang berusaha melawan Rico, segera menyabetkan celuritnya dan mengenai kaki Yosef. Teriak Yosef kesakitan karena celurit itu menancap pada bagian pahanya sehingga Yosef sulit untuk berjalan. Bella, ayah, teriak Yosef meminta bantuan kepada ayah dan kakaknya. Melihat Rico yang mendekat dan mencabut celurit yang ia tancapkan ke paha Yosef, Rico sekali lagi melayangkan celuritnya agar mengenai bagian perut atau dada Yosef. Rasakan ini, teriak Rico, tetapi tangannya tertahan dari belakang dan ternyata Pak Willy yang mencegahnya. Bella menendang bagian lutut Rico sampai ia tersungkur dan menginjak telapak tangannya
sampai ia berhasil melepaskan celurit yang ia genggam. Pak Willy segera memborgol tangan Rico dan Bella segera mengikat kakinya. Yosef bernafas lega meskipun ia terluka dan meringis kesakitan. Setidaknya nyawanya selamat karena bantuan dari ayah dan kakaknya. Bella segera membalut luka Yosef yang tampak begitu parah karena tancapan celurit di bagian paha tampak begitu dalam. "Lepaskan aku!" teriak Rico dengan keadaan tangan dan kaki yang terikat. "Setelah semua perbuatanmu?" Bella menatap tajam penuh kebencian ke arah Rico. Pak Willy menyeret Rico dengan penuh hati-hati untuk membawanya keluar dari hutan. Rico berusaha mengamukkan diri dan berusaha melepaskan tangannya dan diborgol dan di kakinya yang terikat. "Kau takkan pernah bisa lari lagi dari kami, Rico," ujar Pak Willy. Bella segera merangkul Yosef untuk membantunya berjalan keluar dari hutan. Mereka merasa bangga karena berhasil menangkap seseorang kanibal yang sudah memakan banyak jiwa yang tak bersalah. Setelah 1 jam, akhirnya mereka bisa keluar dari hutan. Pak Willy segera menghubungi pihak kepolisian untuk membawa Rico dan untuk ditindak lebih lanjut. "Saya tidak akan membiarkan dirimu mendapatkan perawatan psikis karena kondisi mentalmu yang lemah, Rico. Saya akan membawa kamu ke pihak yang berwajib untuk menindaklanjuti perilaku keji yang selama ini kau lakukan," tutur Pak Willy. Rico hanya terdiam, tak menjawab, sebab ia tak bisa lagi melarikan diri dari jeratan Pak Willy. Rico segera dibawa ke kantor polisi untuk mendapatkan hukuman yang setimpal, dan dari keluarga yang merasa sangat dirugikan, mereka akan menuntut untuk Rico dihukum mati. Para polisi menyelidiki kasus kanibal Rico dan mengumpulkan sejumlah bukti dan saksi dari tindak kejahatan yang sudah dilakukan oleh Rico. Keluarga korban meminta agar Rico dihukum mati karena biarpun Rico sudah mati, tidak akan pernah bisa mengembalikan para korban untuk hidup kembali. Sidang terus berlanjut. Rico masih menjadi tahanan sebelum sidang vonis menjatuhkan hukuman mati kepadanya. Rico berada di sebuah sel khusus agar dapat mewaspadai jika ia melakukan tindakan keji di dalam penjara. Rico memiliki kondisi fisik yang lemah dan mental yang sangat buruk. Rico mendapatkan ruangan khusus agar ia mendapatkan perawatan khusus untuk mentalnya selama berada di dalam penjara. Di sebuah satu petak ruangan yang hanya terdapat kasur dan bantal guling, Rico merebahkan tubuhnya dengan kondisi yang sangat lemah. Rico terus terngiang dan masih terobsesi untuk memakan daging manusia agar ia berselera makan. Sajian yang diberikan oleh juru masak di dalam tahanan sudah memberikan Rico makanan khusus berupa daging sapi. Tetapi Rico tidak selera dan justru ia mual dan memuntahkan makanan itu. "Berikan saya daging manusia atau saya akan memakanmu," teriak Rico pada petugas pengantar makanan. Kondisi mental Rico memang sudah sangat terganggu. Terkadang ia harus disuntik obat bius agar dapat tenang dan tidur dengan nyenyak. Rico, terdengar samar-samar suara yang sudah Rico kenal, yaitu suara ibunda tercintanya, membangunkan Rico dari tidurnya di tengah malam. "Rico," isak tangis sang ibu begitu jelas didengar oleh Rico. Rico menutup telinganya dengan rapat, berusaha menghilangkan suara tangisan yang sangat mengganggu telinganya. "Rico, hidupku tidak tenang, Rico. Kembalikan ragaku. Aku ingin hidup kembali." Suara itu terdengar lagi, yang membuat Rico semakin ketakutan. "Ah, pergi kau ibu, pergilah!" teriak Rico sambil menutup kedua telinganya dengan telapak tangannya. Bayangan sang ibu malah muncul di hadapan Rico. Rico melihat jelas di depannya kalau Ibu Salwa tengah berdiri menatapnya sambil menangis, meringis kesakitan. Tatapan nanar mengeluarkan air mata, darah, dan berbau busuk yang menyengat karena tubuh Ibu Salwa sudah membiru serta membengkak yang terus menangis di hadapan Rico. "Kembalikan ragaku, nak. Ibu ingin hidup kembali. Ibu tersiksa,"
Isak tangis sang ibu membuat Riko membelalak dan ketakutan. Saat itu Ibu Salwa semakin mendekat. "Tidak, menjauh dariku, jauh!" teriak Riko sambil menutup kedua telinganya dan berusaha menendang bayangan ibunya yang terus berdiri di hadapannya, kemudian mendekat ke arahnya. "Kembalikan tubuhku!" Suara Ibu Salwa berubah menjadi menyeramkan dan membuka paksa mulut Riko. Teriak Riko ketakutan karena Ibu Salwa berusaha membuka lebar mulut Riko untuk mengambil kembali raga Ibu Salwa yang sudah dimakannya. Riko merasa mulutnya telah robek dan tulang rahangnya terasa dipatahkan oleh sang ibu, hingga Riko mengeluarkan air mata dan keringat yang cukup membasahi tubuhnya. Bayangan itu kemudian menghilang, membuat Riko terengah-engah karena dihantui oleh ibunya sendiri. Riko memegang mulut dan rahang yang sudah kembali normal. Riko terjatuh dan terkapar di lantai dengan mata yang masih tidak berkedip karena melihat penampakan sang ibu yang sangat mengerikan. "Ibu, maafkan aku, Bu," lirih Riko sambil duduk memeluk kedua lututnya. "Riko, kenapa kau lakukan itu?" Teriakan lainnya terdengar. Suara itu adalah suara Irene yang sudah ia bunuh lebih dahulu. Suara letusan tembakan itu terdengar jelas. Tembakan yang Riko luncurkan mengenai leher Irene dan tewas ketika itu juga. Jerit Riko ketakutan karena suara tembakan itu tampak jelas terdengar bersama dengan suara jeritan Irene terakhir kali sebelum ia mati. "Kau gila, Riko, kau gila!" Suara samar-samar itu terdengar. Kondisi mental Riko bertambah terganggu, sebab ia merasa dihantui oleh orang-orang yang dagingnya sudah ia habisi untuk menjadi santapan makanannya. Para penjaga tahanan akhirnya mengamankan Riko yang terus saja berteriak mengganggu para tahanan lainnya. Riko segera disuntikkan obat penenang agar ia bisa diam dan tertidur. Sampai Riko terbangun setelah melewati malam panjang baginya karena merasa dihantui. Riko tetap saja bangun dengan keadaan yang tidak tenang dan selalu saja gelisah dan ketakutan. Sebab bila Riko mendengar teriakan seseorang atau benda jatuh lainnya, Riko sudah merasa ketakutan. Tubuhnya menggigil dan Riko mengalami kepanikan yang berlebihan. Sementara itu, untuk menghilangkan obsesinya terhadap daging manusia, terkadang Riko menggigit tangannya sampai terluka. Saat Riko menjalani masa persidangan yang begitu panjang, terkadang juga Riko mengalami kejang-kejang sehingga membuat semua yang ada di sebuah persidangan menjadi panik. Dada Riko yang terasa begitu sesak membuatnya terus berteriak seakan jantungnya seketika direnggut begitu saja. Akhirnya, Riko terpaksa dibebaskan secara bersyarat dan ia pun hidup dalam isolasi yang jarang terlihat di muka umum. Riko melanjutkan kehidupannya dengan bantuan keluarga Pak Willy yang merawatnya. Setelah Riko kini mengalami serangan stroke dan kehilangan kemampuan berjalan, di dalam keadaan Riko yang sudah tidak berdaya karena mengalami stroke dan sudah tidak bisa berjalan, Riko masih saja dihantui oleh para korban yang telah ia kanibalkan, terutama sang ibu dan Revan. Tidur Riko jadi terganggu karena ia selalu bermimpi dihabisi oleh para korbannya. Mata Riko hanya terbuka lebar, berteriak pun terasa sangat sukar. Riko hanya berusaha menggerakkan tubuhnya untuk melarikan diri, bila mana melihat bayangan-bayangan korban yang telah ia makan dagingnya terus menghantuinya. Teriak Riko sekuat tenaga kala ia melihat Revan tampak memegang sebuah kapak besar untuk menghabisinya. Meskipun semua hanya halusinasi, Riko karena ia terkena gangguan mental. Bagi Riko, mereka terlihat sangat nyata untuk membalaskan dendam kepadanya. Riko sampai terjatuh dari ranjang tempat tidurnya karena berusaha menyelamatkan diri. Riko sekuat tenaga menggerakkan tangan dan kakinya, tetapi tak bisa juga. Tubuh yang terkapar tak mampu melawan rasa ketakutan itu. Riko hanya terus menangis, menjerit, meminta tolong di dalam hatinya, menyesali semua perbuatannya. Meminta maaf kepada para korban pun rasanya sudah terlambat. Riko tampak melihat jelas sosok Revan merangkak dengan tubuh tanpa kepala, menghampiri Riko yang sudah terbaring di lantai karena berusaha melarikan diri.
Sekian untuk part kali ini. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Terima kasih.